Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ihsan Aldiansa dari Divisi Project. Di sini saya akan membawakan materi tentang mengenal analisis struktur bangunan. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama, mengenal analisis struktur bangunan. Analisis struktur bangunan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghitung serta menentukan efek dari beban yang bekerja pada struktur bangunan. Segala jenis bangunan perlu dilakukan sebuah analisa untuk mengetahui apakah beban yang bekerja pada struktur bangunan dapat menimbulkan reaksi gaya dalam internal force pada struktur bangunan atau tidak. Baik itu struktur bangunan tahan gempa seperti rumah, jembatan, dermaga, atau bangunan lainnya. Analisis struktur bangunan sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bagaimana alur, distribusi, serta efek beban terhadap struktur bangunan itu tersendiri. Dengan dilakukannya analisis struktur, maka akan didapatkan hasil bagaimana perilaku struktur dan tingkat keamanannya ketika bangunan tersebut dikenai atau diberikan beban yang diperkirakan akan bekerja. Lanjut, apa saja sih faktor penting pada analisis struktur bangunan? Yang pertama, sifat material struktural. Untuk melakukan analisis struktural yang akurat, data lengkap mengenai sifat material yang digunakan adalah kunci utama dan sangat penting. Data-data dapat diperoleh melalui pengujian di mana data-data tersebut meliputi berat, jenis, kuat tarik, modulus, elastisitas, Poisson ratio, dan lain sebagainya. Selain dari sifat material, tentunya material yang digunakan pun harus sesuai standar peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, Standar Nasional Indonesia atau yang sering disebut SNI. 2. Pembebanan. Keakuratan elastisitas beban yang diperkirakan akan membebani struktur bangunan adalah salah satu elemen penting dalam proses analisis. Dengan mengetahui besarnya beban yang akan membebani struktur bangunan ketika bekerja, maka dapat diketahui pula kekuatan elemen tersebut. Jadi dengan begitu, secara otomatis juga dapat diketahui struktur bangunan yang mampu menahan beban yang bekerja atau tidak. Karena apabila beban yang diberikan melebihi kekuatan struktur bangunan, maka dapat menyebabkan kegagalan struktur. Yang selanjutnya atau yang terakhir, selain sifat material, penyusunan struktur dan pembebanan yang bekerja pada struktur, hal penting lainnya yang tidak dapat atau tidak boleh luput dalam analisis struktur bangunan adalah sistem struktur. Sistem struktur ini akan mempengaruhi distribusi beban dari mulai alokasi beban hingga akhirnya tersalurkan melalui sistem struktur sampai ke pondasi dan tanah di bawahnya. Lanjut ke jenis metode pada analisis struktur bangunan. Karena menganalisis struktur bangunan bukanlah hal yang mudah, maka lahirlah metode-metode yang digunakan dalam proses tersebut. Berbagai metode tersebut digunakan sebagai langkah untuk menjaga keamanan bersama. Tetapi metode digunakan untuk menganalisis struktur bangunan harus disesuaikan dengan jenis rangka, konfigurasi dalam rangka bertingkat, serta derajat ketidaktentuan. Berikut 4 metode digunakan pada analisis struktur bangunan. Yang pertama ada metode gaya atau force method. Metode gaya atau force method adalah metode yang digunakan untuk menghitung gaya dalam internal force serta reaksi pada struktur tak tentu. Mode analisis yang satu ini juga dikenal dengan sebuah metode fleksibilitas atau deformasi konsisten. Metode gaya sangat cocok dipakai untuk menganalisis bingkai statis tak tentu dengan satu lantai dan geometri tak umum seperti bingkai runcing. Dalam aplikasinya, metode gaya digunakan untuk mencari nilai derajat ketidaksesuaian. Karena hal yang tidak diketahui dalam force method adalah gaya dan momen. Yang kedua ada metode perpindahan displacement method. Jika di metode gaya yang tidak diketahui adalah gaya dan momen, maka lain halnya dengan metode perpindahan atau displacement
assessment metode ini, karena pada metode perpindahan yang diketahui adalah defleksi dan juga rotasi. Dengan kenyataan tersebut, maka untuk menentukan nilai perpindahan dapat dihitung menggunakan persamaan kesetimbangan. Untuk menganalisis struktur menggunakan metode ini terdapat 3 metode yang bisa dipakai, di mana ketiga saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, metode slope defleksi. Dalam prakteknya, metode ini digunakan untuk menganalisis balok rangka statis tertentu serta rangka statis tidak tertentu. Metode yang kedua ada metode distribusi momen. Ini merupakan metode aproksimasi atau pembuatan nilai yang dapat dilakukan pada setiap tingkatan akurasi yang diinginkan. Yang terakhir ada metode kekakuan langsung. Metode yang satu ini merupakan metode analisis matriks yang dirumuskan dalam persamaan ketimbangan hubungan matriks tunggal. Sekian pembahasan minggu ini dari saya. Mungkin lanjut lagi ke minggu selanjutnya. Lanjutan ini lanjut ya part kedua dengan review seperti biasa. Terima kasih yang sudah menyaksikan atau menonton. Sampai jumpa di week selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.